selamat datang di video argumentasiku mengenai lunturnya budaya sopan santun di Indonesia. Sebelumnya, apa sih sopan santun itu? Secara etimologis, sopan santun berasal dari dua buah kata, yaitu kata sopan dan santun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan dapat diartikan sebagai hormat dengan tak lazim akan, kepada, tertib menurut adab yang baik, atau bisa dikatakan sebagai cerminan kognitif pengetahuan. Sedangkan santun berarti halus dan baik, budi bahasanya, tingkah lakunya, sopan, sabar, tenang, atau bisa dikatakan cerminan psikomotorik penerapan pengetahuan sopan ke dalam suatu tindakan. Jika digabungkan kedua kalimat tersebut, sopan santun adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penghormatan melalui sikap, perbuatan, atau tingkah laku, budi pekerti yang baik, sesuai dengan tata krama, peradaban, kesusilaan. Sopan santun atau juga dikenal sebagai tata krama merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Indonesia. Dari dulu, bangsa Indonesia dikenal dengan keramahannya, kesopanannya, serta adat istiadat yang dijunjung tinggi. Tetapi, apabila kita amati saat ini, banyak terjadi perubahan sikap, gaya hidup para remaja yang mulai meninggalkan sopan santun. Banyak perilaku dan gaya hidup dilakukan remaja meniru budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, dan mereka menganggapnya sebagai hal biasa. Seiring dengan perkembangan zaman, memang dapat dikatakan bahwa tingkat kesopanan remaja Indonesia semakin berkurang, khususnya di daerah kota yang tampak jelas perbedaannya. Fenomena yang salah kaprah adalah sekarang banyak anak perempuan di daerah kota yang berpakaian minim seperti bercelana pendek ketat, memakai rok mini dengan baju ketat yang sangat bertentangan dengan norma kesopanan. Mereka meniru budaya asing yang dianggapnya keren. Di majalah, televisi, ataupun internet, kebanyakan orang melakukan tindakan yang tidak sopan, namun sudah dianggap biasa karena terpengaruh budaya asing. Banyak yang mengutarakan berpendapat dari kalangan tua bahwa anak muda sekarang kurang menghargai sesama. Rasa empati kepada yang seharusnya dihormati seperti orang yang lebih tua dinilai menipis. Salah satu contoh hal kecil yang mudah dijumpai dan dilihat adalah di angkutan umum. Para pemuda khususnya pelajar membiarkan orang tua atau ibu yang sedang menggendong anaknya kesusahan harus duduk di paling ujung. Sementara anak muda memilih tetap duduk di tempatnya yang paling depan. Mereka hanya mau bergeser jika diingatkan oleh pak supir. Dalam lingkungan sekolah pun, khususnya di sekolah menengah atas yang seharusnya lebih dewasa, para siswa mulai kurang menghargai gurunya. Saat pelajaran berlangsung, mereka asik bermain handphone tanpa memperdulikan guru yang sedang mengajar. Inilah beberapa contoh perilaku kesopanan yang mulai luntur di kehidupan remaja. Memang, masih banyak orang-orang bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada kesopanan dan tata krama. Akan tetapi, masih lebih banyak lagi orang-orang yang melupakan kesopanan dan tata krama tersebut. Secara tidak langsung, hilangnya kesopanan atau tata krama dapat berdampak besar bagi kehidupan kita. Perilaku yang seharusnya diajarkan orang tua sejak kecil. Terkikisnya perilaku kesopanan ini dapat menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudi luhur, yang hebat karena budayanya. Namun sebenarnya ini permasalahan sepele yang berakibat sangat buruk jika kita tidak menyikapinya dengan kesadaran penuh. Sebenarnya perilaku kesopanan harus dilakukan di mana saja dan dalam kondisi apapun. Sopan santun merupakan warisan dari nenek moyang kita, bukan hanya sebagai warisan saja tetapi telah menjadi kepribadian dan jati diri kita. Walaupun tingkat sopan santun di setiap daerah berbeda, namun tidak akan sama dengan budaya barat yang lebih ekstrim dan dapat dikatakan sebagai budaya bebas. Lunturnya sopan santun dan tata krama para remaja tersebut dapat mengakibatkan berubahnya budaya bangsa Indonesia menjadi lebih buruk lagi. Karena itu, peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter kesopanan kepada anak dan membantu untuk mengajari etika yang baik kepada anak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran tentang etika tidak dapat dilakukan secara singkat, melainkan secara bertahap. Orang tua dapat mengajari tentang kesopanan sedikit demi sedikit agar anak tidak merasa bosan. Sebisa mungkin tetap berlaku halus namun tetap tegas agar anak dapat mengetahui batasan terhadap suatu perbuatan. Dengan demikian mereka tidak akan melakukan lagi hal yang sama. Penanaman moral tentang agama juga harus dilakukan sejak kecil karena merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk karakter anak yang berakhlak mulia. Selain itu, pendidikan karakter yang digembar-gemborkan oleh pemerintah juga diperlukan untuk membentuk karakter remaja yang berbudi luhur, yang mengetahui tata krama dan sopan santun. Sekian argumentasiku, terima kasih sudah menonton. Dah.